Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita bisa kembali bertemu, insyaallah melanjutkan pembahasan kita tentang makhorijul huruf. Salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, Bapak-bapak, kemarin kita sudah bahas 3 huruf ya, atau ujung lidah, yang makhorijul hurufnya ujung lidah berhadapan atau bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah ya. Ada 3 huruf kemarin, sod, zai, sama sin ya. Kemarin sudah kita ulang, dan makhorijul sebelumnya juga tolong diingat-ingat, dihafalkan kalau bisa ya. Agar apa? Agar nanti bisa memahami huruf-huruf yang memang harus dikeluarkan pada tempatnya gitu ya. Jadi harus diingat-ingat, baik itu dari jauf ya, kemudian halq tenggorokan, kemudian lisan. Nah, lisan hari ini insya Allah kita masuk pembahasan yang terakhir nih ya, di makhorijul di lisan, di lidah ya, bagian terakhir dari lidah, atau di sini itu di poin ke-14 ya. Baik, sebelum kita masuk, kita ulang dulu ya, kita persepsi dulu 3 huruf yang kemarin kita sudah bahas, huruf sod, zai, sama sin. Silakan dibuka latihannya, sod, zai, dan sin. Kita baca yang sod dulu, halaman 12 ya, di fotokopian. Sudah ya? Kita baca bersama-sama wahid isnain salasa. So si su bas
susan sani sasna minal musni masisan sani so huruf zai zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza huruf sin sasi subas susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Baik, alhamdulillah sudah kita ulang, kita sudah persepsi huruf yang minggu lalu atau sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir di lisan ya, yaitu ujung lidah kita menyentuh ujung gigi seri bagian depan atas ya. Kalau kemarin di bawah, sekarang di atas ini ujung lidahnya ya. Jadi tetap ujung lidahnya itu bagian ujung tapi menyentuh ujung gigi seri bagian depan atas ya. Kalau kemarin kan di bawah, sekarang di atas. Nah, untuk yang poin 14 ini dia diposisikan ujung lidahnya itu harus sedikit keluar ya. Jadi ujung lidahnya harus dikeluarkan. Kalau kemarin dia menyentuh saja, kalau ini harus sedikit dikeluarkan untuk membedakannya ya. Ada 3 huruf juga. Ada huruf zo ya, zo, kemudian ada huruf zal sama huruf sa ya. Zo, zal sama sa ya. Zo, za, zal sama sa. Nah, untuk huruf zo sama seperti huruf sod pertemuan sebelumnya, dia termasuk huruf tebal. Jadi dia harus dinaikkan pangkal lidahnya. Hanya untuk latihannya itu za, zo, za, zo. Nah, za sama zo bedanya cuma tadi ya. Zal itu dia tidak terangkat pangkal lidahnya atau termasuk huruf tipis, tapi huruf zo dia termasuk huruf tebal. Dia punya sifat isti'la ya. Jadi latihannya itu za, zo, za, zo, za, zo ya. Zo dia pangkal lidahnya itu naik. Kalau nggak naik nanti bunyinya jadinya seperti za, zal ya. Kalau dia tidak naik, tapi kalau naik dia beda, tebal ya. Za, zo ya. Itu untuk membedakan sedikit di awal ya, membedakan untuk huruf zal dengan huruf zo ya. Nah, kalau huruf sa, nah ini keras sekali nih. Beda sekali dengan huruf sin kemarin, sa. Beda juga dengan huruf shin, sya ya, sya. Tapi ini huruf sa, ujung lidah harus keluar. Sa gitu ya. Sa. Oke. Kita bahas satu-satu dulu ya. Poin yang pertama atau huruf yang pertama huruf zo ya. Silakan dibuka latihannya, tapi diingat-ingat zo itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Ujung gigi seri bagian atas. Huruf zo itu di halaman 12 ya. Oke. Untuk huruf zo yang perlu saya sampaikan di sini, dia ketika dalam kondisi bertemu dengan tanwin ataupun nun sukun atau nun sakinah ya, dia harus sifatnya ikhfa ya, samar ya. Dzu zan zani zazna ya, dzu zan, karena dia termasuk huruf ikhfa jadi harus didengungkan dan dengungnya itu samar ya. Kemudian satu lagi madzizan ya, madzizan zanizo ya. Itu ketika kondisinya ikhfa hukum tajwidnya ya. Baik, kita baca satu persatu ya, atau saya baca nanti diikutin. Zazizubaz, zazizubaz, zuzan zanizazna, zuzan
minal muzni madhidan zanidha. Baik, sekali lagi saya baca diikutin. Zadhidu badh Zuzan zanidhazna minal muzni madhidan zanidha. Baik, satu-satu ya. Pak. ذي ذو بذ ذو ذن ذن من المذن مضيضا ظنظا. Baik, lanjut sedikit. ضديد بذ Bab ضديد بذ ضوضا ظن من المذن مضيضا ظنظا madhidan zanidha. مضيضا ظنظا. Sekali lagi, Pak. ضديد بذ ضوضا ظنظن من المذن مضيضا ظنظا. Ya, lanjut. ذي زبد ذودا ظنظنا من المذن مزيدا ظنظا. Ya, lanjut. ضديد بد Bab بد ini untuk membantu, memang kadang kita kesulitan mengucapkan huruf-huruf yang dalam kondisi sukunnya. Jadi untuk membantunya itu jangan sampai bunyi harokatnya. Misalkan gini, kalau misalkan harokatnya itu fathah, do-nya ya, misalkan dzi zubaz do. Nah, kalau itu harokatnya fathah, tapi jangan sampai ke bunyi do. Dzi zubaz. Nah, sampai segitu. Jadi nggak sampai keterusan bunyi fathah untuk membantu pengucapan ketika huruf itu dalam kondisi sukun. Sama yang lain juga sama, misalkan sa ya, sa si su bas sa. Kalau ada harokatnya fathah, kalau sukun di stop. Sa si su bas. Nah, ya, silakan. ضديد بد دوني بد دوني بدنا دوني بد دوني دنا من المذن مريض دوني دو Bunyinya sama. مريض دوني دو زوني دو Ya, coba sekali lagi, Pak. ضديد بد دوني دنا من المذن مريض دوني دو. Ya, lanjut. ضديد بد ظني ضدنا من المذن مزيدا ظنيدا. Baik, lanjut. ذي زبز زوزا ظني ظزنا من المذن مزيدا ظنيدا. Baik, alhamdulillah. Kita ulang sekali lagi bersama-sama huruf dha. Wahid, isnain, salasa. ذي زبز زوزا ظني ظزنا
minal muzni mazidun ghalidha. Baik. Kita lanjut Bapak ke huruf selanjutnya, huruf zal ya. Huruf zal. Zal Zal. di atas masih halaman sama 12 zal ya. Oke, ingat tadi saya sampaikan di awal bedanya huruf zal dengan huruf zo. Ya zal tidak terangkat atau tipis dia ya, infitah ya. Tapi kalau zo dia terangkat pangkal lidah. Saya baca zazizubaz. Wahid isnain salas. Zazizubaz. Zuzan zani zazna. Zuzan zanizadna Minal muzni minal muzni mazizan zaniza. mazizan zaniza. Ya. Zazizubaz. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Zuzan zanizadna Minal muzni minal muzni mazizan zaniza. mazizan zaniza. Monggo, Ali. Zazizubaz. Baik. Zuzan zanizadna Oke. minal muzni mazizan zaniza. Ya, lanjut. Zazizubaz Zuzan zanizatna minal muzni mazizan zaniza. Baik, lanjut. Zazizubaz Zuzan zanizatna minal muzni mazizan zaniza. Sekali lagi, Pak. Zazi, ujung lidah keluar. Zazizubaz. Zazizubaz Zuzan zanizatna Ulang, Pak. Zuzan zanizazna. Zuzan zanizatna minal muzni mazizan zaniza. Ya, hati-hati ketukar dengan huruf zai ya. Huruf zai kan dia di bawah, bersama. Za dengan za. Makanya tadi yang membedakan Zal. antara za dengan zai, zal dengan zai itu kalau zal dia ujung lidahnya keluar. Za, kalau zai tidak. Za, za ya. Monggo, lanjut. Zazizubaz Zuzan zanizadna minal muzni mazizan zaniza. Ya, lanjut. Zazizubaz Zuzan zanizatna minal muzni mazidan zaniza. Baik, lanjut. Zazizubaz Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Baik. Kita ulang sekali lagi Bapak bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Zazizubaz Zuzan zanizadna minal muzni mazizan zaniza. Oke. Huruf zal dan huruf zo tadi. Silakan kalau ada yang ingin ditanya dulu itu dulu. Zal dengan zo. Silakan kalau ada yang pertanyaan atau ada yang ditanyakan. Sedikit tambahan ya, hati-hati untuk huruf zal dengan huruf zai ya. Makanya ini harus paham atau harus hafal di mana makhorijul huruf zai dengan huruf zal. Takutnya nanti kalau dia tidak tahu ya salah pengucapannya gitu ya. Ya
kemarin itu kan saya contohkan huruf surat Al-Zalzalah kan, huruf za itu ya. Iza, nah, za itu pakai pertama kan huruf zal dulu ya, iza, bukan iza ya. Iza zul, nah itu pakai zai. Iza zul zi, berarti pakai zai. Iza zul zilatil ardu zil, sama tuh. Zil za, sama pakai huruf zai juga. Zil zalaha. Jadi huruf awal doang yang pakai zal ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu ya. Jadi perlunya di sana ya, ataupun pentingnya makhorijul huruf di sana. Takutnya nanti kalau dia tidak tahu ketukar-tukar gitu ya, ada huruf za dengan huruf zai. Atau nanti dalam surat-surat yang lain, huruf-huruf yang lain juga sama ya. Antara ain dengan hamzah misalkan, antara huruf sin dengan huruf shin dengan huruf sa gitu ya. Dan kalau misalkan tidak belajar ataupun tidak hafal, dia bingung nanti. Baik, itu ada pertanyaan? Silakan. Untuk huruf zal ya, zo dan huruf zal. Ini maksudnya berhadapan itu gimana? Kan di sini ujung lidah berhadapan dengan bagian atas gigi seri depan bawah. Oh, yang itu ya. Ujung lidah berhadapan dengan bagian atas gigi seri depan bawah. Jadi gampangnya itu, ini gigi seri bagian bawah. Ini ujung lidah yang menyentuh gitu. Oh, menyentuh kan? Enggak, kalau yang lain kan disebutin Kalau menyentuh. zal Ini itu yang berhadapan. atas. Iya. Kalau yang dot tadi, dot itu menyentuh. Sederhananya gitu ya. Yang satu di bagian bawah kalau zai, tapi kalau zal gigi seri bagian atas ya. Iya, ini cuma bahasa ini. Iya, bahasanya. Nyentuh. Makanya saya bingung kalau nggak nyentuh, nggak mungkin. Ujung gigi seri depan. Di sini kan ditulisnya berhadapan aja. Iya enggak nyentuh. Kalau yang bawah kan menyentuh gitu. Do, nabrak giginya atau lidahnya. Iya. Ya. Nyentuh berhadapan atau nyentuh sama Ya. masih kena sa ya, sa, sin, sa, za, so, sa, za, so, tapi nggak sampai keluar. Sa nggak bisa. Kalau huruf sin itu lidahnya keluar nggak bisa. Sa nggak bisa. Tapi kalau sa justru harus keluar. Sa ya, sa, za, so ya. Iya, kalau yang bagian bawah itu keluar, lidahnya keluar nggak bisa. Za, so nggak bisa. Tapi kalau gigi palsu tak ngaruh nggak? Saya gigi palsu soalnya ini, ngaruh nggak? Atas, bawah, atas, Kan atas. Takutnya ngaruh. Kan dia ada ini apa? Ada tulang Pagunya. bawahnya, penahannya itu. Jadi kalau gampangnya itu digigit dulu aja nggak apa. Ya. Za, Nah, zo, sa, zo. Kalau udah bisa. terbiasa mah nggak asing sebenarnya. Ya. Takutnya ngaruh. Yang repot justru kalau nggak ada giginya kan depannya. Oh, itu. Ya. Oh, repot. Kalau Karena dicopot malah jadinya repot. bersih malah kan. Mending ada mas Iya. Iya, kalau nggak ada malah repot. Ngelos terus ini. Sa nggak bisa. Alat penahannya kalau gigi palsu. Gitu ya. Iya. Jadi menyentuh atau berhadapan sama saja ya. Cuman bedanya tadi yang zai, sod sama sin itu di bagian bawah. Nah, sekarang kita bagian atas, ujung gigi seri bagian atas ya. Baik, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan lagi. Huruf yang terakhir nih di poin ke-14 ya, yaitu huruf sa ya. Ini dia. Salasa itu pakainya sa ya. Unsa pakainya sa juga ya. Jadi dia harus keluar. Huruf sa halaman 11 ya. Ya, halaman 11 bawahnya ta ya. Sa saya baca.
Sasi subas. Sasi subas. Susang sanisasna. Susang sanisasna. Minal musni. Minal musni. Masisang sanisa. Masisang sanisa. Baik, diingat-ingat dalam satu latihan ini huruf sa, huruf yang bunyinya itu huruf sa ya, bukan huruf sin atau huruf shin. Jadi bunyinya harus sama. Ketika di situ ada huruf sa, bunyinya harus sama dari awal sampai akhir. Saya baca lagi. Sasi subas. Sasi subas. Susang sanisasna. Susang sanisasna. Minal musni. Minal musni. Masisang sanisa. Masisang sanisa. Ya, monggo. Pak Fahru. Sasi subas. Baik, Susang sanisasna. baik. Minal musni. Ya. Masisang sanisa. Ya, mantap. Ya seperti itu. Lanjut. Sasi subas. Susang sanisasna. Minal musni. Masisang sanisa. Ya, lanjut. Sasi Belum Pak Arif. Ujung lidahnya dikeluarkan. Sasi subas. Susang sanisasna. Sanisasna. Susang sanisasna. Minal musni. Musni. Minal musni. Masisang Masisang sanisa. Masisang sanisa. Masih belum. Dari awal. Sasi subas. Yuk. Sasi subas. Bas. Tetap dikeluarkan ujung lidahnya tapi sedikit aja. Bas. Sasi subas. Sasi subas. Sasi subas. Oke. Susang Keluar. susang sanisasna. Sanisasna tetap keluar. Susang sanisasna. Minal musni. Masisang sanisa. Masisang sanisa tetap keluar. Masisang sanisa. Oke, dilatih lagi Pak Arif. Karena masih bercampur dengan huruf sin ya. Nah, sasisu, sa. Jadi dipertahankan ujung lidahnya harus keluar. Sasisu bas. Susang sanisasna. Minal musni. Masisang sanisa. Dia beda sekali. Maksudnya ketika itu benar terdengar suaranya itu memang benar makhorijul hurufnya, tapi kalau salah itu Sa apa sin sih? Sa ya. Sa. Pantesan Sa. salah. tadi bacanya sin. Sin. Oh, pantes makanya ujung lidahnya keluar. Sa. Sasi subas. Susang sanisasna. Minal musni. Masisang sanisa. Oke, lanjut. Sasi subas. Oke. Susang Ya. susang sanisasna. Oke. Minal musni. Oke. Masisang sanisa. Ya, lanjut. Sasi subas. Susang sanisasna. Minal musni. Masisang sanisa. Ya, lanjut. Sasi subas. Oke. Susang sanisasna.
minal musni masisang sanisa. Ya. Jadi hati-hati bedakan huruf sin, sa sama shin. Tapi memang yang sering ketukar itu antara huruf sa dengan huruf sin ya. Terasa sekali kalau dia ujung lidahnya nggak keluar itu jatuhnya nanti ke sin ya. Jadi kalau sa itu ujung lidahnya nggak keluar, jatuhnya jadinya ke sin ya. Jadi harus dikeluarkan ujung lidah pada huruf sa. Sekali lagi Bapak kita ulang sama-sama. Wahid, isnain, salasa. Fasi subas susang sanisasna minal musni masisang sanisa. Baik, huruf sa. Ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan? Silakan. Untuk Kalau sa, sin kan nggak menyentuh depan. ya, Sin. sa, sin, Sin ya. Nah, kalau shinnya shin tengah lidah. Shin di tengah. Sya sama tengah lidah. ciri khas dari Za. huruf shin itu punya sifat tafashi. Tafashi itu udara menyebar di rongga mulut. Sya. Kalau saya diajarkan sama guru saya itu Sya, seperti kita ya. mau mengusir ayam. Sya. Gitu. Sya. Jadi tengah lidah menyentuh langit-langit. Sya ya. Sya itu. Di tengah lidah itu ada 3 huruf, Pak. Shin, kemudian jim sama satu lagi ya. Jim, shin, Shin ya. ya. Itu satu Ya. tempat Ya. ya. Sya. Itu tengah lidah. Jadi jatuhnya tengah lidah. Nyentuh langit-langit. Sya. Sya. Sin Shin. shin shin Sya. sin Sya. shin Sya. sin shin Itu mungkin ada lagi ingin sampaikan? sod Sa. Dia tidak, cuman dia jatuhnya itu bukan desis itu kan sifat sofir. Dia itu bukan sifat sofir tapi dia sifat hams. Hams itu adalah udara keluar ya. Jadi bukan desis jatuhnya, tapi dia hams ya. Kalau wakof gitu ya. Kenapa? Kalau wakof gitu ya. Kalau dalam kondisi sukun atau wakof betul ya. Sa bas keluar ya. Tapi bukan desis sih. Bukan sifat desis atau bukan sifat sofir ya. Nah, gitu ya. Sama kayak tak betul ya. Ta. Jadi harus ada udara yang keluar. kaf Nah, nanti insya Allah setelah kita selesaikan pembahasan tentang makhorijul huruf, baru kita masuk perdalam tentang sifatul huruf ya, karakter dari huruf-huruf tersebut. Insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi, sehingga nanti pada saat kita baca Quran diharapkan 2 poin ini kita masukkan. Makhorijul hurufnya sudah tepat, sifatul hurufnya juga sudah tepat ya. Ini harus kita benar-benar harus kita pelajari nih, makhorijul huruf sama sifatul huruf ya. 2 hal ini menjadi hal yang dasar untuk baca Qur'annya itu bisa baik dan benar. Ada lagi terkait dengan huruf sa atau zo, zal sama huruf sa. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak satu lagi ya, huruf fa. Nah, huruf fa sudah bukan huruf makhorijul hurufnya sudah bukan di lisan, tapi dia di bibir, ya, bibir. Nah, penjelasannya itu makhorijul hurufnya perut bibir bawah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Ini maksudnya. Ini bibir bagian dalam menyentuh gigi, ya, depan atas. Fa. Nah, bukan dua-duanya.
bukan dua-dua bibir ya, atas bawah bukan, tapi bibir bawah ini menyentuh gigi. Ya. Kalau dua-duanya jadinya pa. Nah, orang Sunda pa ya. Tapi dia gigi. Dan huruf fa ini udaranya deras sekali. Justru udara dulu yang keluar baru terucap hurufnya. Fa. 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 Baru udara keluar baru dia terucap. Fa, fi, fu ya, itu karakter dari huruf fa. Justru udaranya dulu yang keluar. Fa ya. Itu huruf fa. Jadi ujung gigi sari atas menyentuh bibir, perut bibir bagian bawah. Jadi gigi ketemu di bibir, bukan bibir ketemu bibir ya. Itu penjelasan untuk huruf fa ya. Perutnya, perut bibir bawah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Ya. Kita masuk ke latihannya, huruf fa, halaman 13 di baris kedua ya. Ini masih ikhfa sama ya. Saya baca. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fani, fafna. Fu, fang, fani, fafna. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi fang, fani, fa. Ma fi fang, fani, fa. Sekali lagi saya ulang. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fani, fafna. Fu, fang, fani, fafna. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi fang, fani, fa. Ma fi fang, fani, fa. Ya, monggo. Fa fi fu faf. Baf. Baf ya. Baf. Fa fi fu baf. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Baik, lanjut. Fa fi fu baf. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Oke. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fani, fafna. Minal mufni. Ma fi fang, fani, fa. Ya, lanjut. Fa fi fu baf. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fani, fafna. Minal mufni. Ma fi fang, fani, fa. Baik, lanjut. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fani, fafna. Minal mufni. Ma fi fang, fani, fa. Baik. Ya. Kita ulang sekali lagi Bapak untuk huruf fa. Wahid, isnain, thalatha. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fani, fafna. Minal mufni. Ma fi fang, fani, fa. Baik, alhamdulillah. Untuk huruf fa, silakan kalau memang masih ada yang ditanyakan untuk huruf fa. Silakan.
Baik, kalau tidak ada diingat-ingat ya. Pesan saya dihafalkan, kalau bisa dihafalkan dari halaman pada halaman, dari poin pertama ya, makhorijul huruf yang nomor 1, 2, 3, 4 sampai yang hari ini kita bahas ya, 15. Insya Allah tinggal 2 poin lagi ya, 16 dan 17, tapi yang menjadi pembahasan itu sebenarnya hanya poin 16 gitu. Poin 17 itu sebenarnya sudah include ketika kita mengucapkan huruf mim sama huruf nun, karena otomatis tuh ya pangkal hidung. Maksudnya apa? Ya kalau kita pencet ketika mengucapkan huruf nun itu akan binem na ya. Mim juga sama, ma secara otomatis dia masuk ya. Tapi kalau yang lainnya nggak boleh, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho dan seterusnya nggak akan hidungnya aktif. Tapi kalau ketika sampai huruf nun sama mim, na, ma pasti masuk ya. Itu untuk, makanya tadi saya sampaikan poin 17 sebenarnya itu hanya apa ya? Hanya informasi ataupun pengetahuan buat kita ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf mim sama nun, pasti pangkal hidung akan masuk ya. Baik, itu mungkin pesan saya diingat, dihafal ya. Karena insya Allah tinggal 1 pertemuan lagi kita selesaikan. Nanti ada ujian ya. Ujiannya itu ya nanti masing-masing itu beda. Misalkan Pak Sigit coba sebutkan makhorijul huruf ta misalkan ya, gimana ya. Dan yang lainnya gitu ya, insyaallah. Baik, kita akhiri atau kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Wahid, Isnain, Salasa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.